Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Banyak yang belum mengenal Hari Arsitektur di tanggal 18 Maret seperti hari besar lainnya. Nah, Kabupaten Ngawi punya cara tersendiri untuk memperingatinya. Melalui sebuah lomba mendesain tugu yang akan jadi ikon Ngawi, diharapkan bisa memicu semangat warga memperingati Hari Arsitektur. Renata Surya, Suara Ngawi. Sahabat, tidak banyak yang tahu bahkan tidak setenar hari-hari penting lainnya bahwa pada tanggal 18 Maret yang lalu ialah menjadi hari penting nasional, yaitu Hari Arsitektur Nasional, yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para arsitek dengan desain-desain indahnya yang telah membangun bangsa hingga menjadi ikon bangsa dan dikenal secara skala internasional. Seperti contoh Candi Borobudur yang diakui sebagai warisan budaya dunia bagi UNESCO. Salah satu sosok arsitek inspiratif di Indonesia ialah Suyudi Wirjoatmojo dengan karyanya Gedung MPR DPR RI yang berada di Senayan, Jakarta. Kali ini saya akan mengulas mengenai Tugu Gading Berputar yang menjadi ikon baru Ngawi. Sejak pemugaran Tugu Ngawi pada 30 Juni 2018 lalu, masyarakat tentunya menantikan seperti apa desain wujud dari Tugu baru Ngawi. Dalam proses tersebut, diadakan sayembara desain untuk ikon Ngawi. Antusiasme peserta begitu tinggi, tak hanya dari warga Kabupaten Ngawi, tapi juga dari luar Ngawi. Pada akhirnya terpilih 5 nominasi terbaik yang kemudian diarak miniaturnya saat pawai kemerdekaan. Setelah itu diadakan polling dan suara masyarakat Kabupaten Ngawi diperlukan saat itu. Kelima nominasi harus melakukan presentasi untuk hasil karyanya, dan pada akhirnya dari hasil penilaian juri ditentukan juaranya. Namun, untuk ikon Tugu yang saat ini dipakai ialah hasil dari pemenang polling masyarakat. Filosofi dari Tugu Gading yang berjumlah 7 gading tersebut menunjukkan hari jadi Kabupaten Ngawi yang diperingati setiap tanggal 7 Juli. Pemakaian nama Perempatan Kartoyono ialah nama dari seorang lurah yang pada masa itu memberikan tanahnya untuk dipakai jalan tersebut. Itu mengonsepkan dia itu adalah gading berjajar sebagai tumpuan 6, terus 7 besar. Itu menunjukkan bulan kita, bulan hari jadi Ngawi, 7 Juli kan? 7 gitu. Itu terus gadingnya sendiri itu ya karena kita itu gading purba, gading gajah itu kan juga di Ngawi, walaupun juga itu mungkin jadi ikon juga di tetangga sebelah, tapi kita juga itu kan batas, tetap di Ngawi, siapapun boleh kan itu, ide juga sah-sah saja. Ada titik-titiknya itu jumlah tahun, bambunya di gambarnya daun bambu, menunjukkan bahwa kita awi ingat bambu kan gitu. Filosofinya seperti itu. Kita detailkan. Waktu itu ada ide dari Pak Yuli, waktu itu masih menjabat PLT-nya Dispora. Waktu itu, gimana kalau gading ini bisa berputar, Mas? Itu ceritanya. Jadi sahabat, jika Anda berkunjung ke Ngawi, jangan lewatkan momen untuk melihat Tugu Gading Berputar, ikon Ngawi yang baru ya. Dan untuk seluruh arsitek-arsitek di Jawa Timur, kami ucapkan selamat Hari Arsitektur Nasional. Semoga semakin banyak karya indah yang terus bisa kita kagumi pesonanya. Saya Renata Surya, Suara Ngawi.
Digitalisasi yang berdampak pada pesatnya perkembangan teknologi tentu juga memiliki dampak baik dan buruk. Salah satunya penggunaan gadget yang saat ini bahkan anak kecil sudah sangat menguasainya. Dari hal inilah muncul sebuah ide untuk mendirikan Kampung Lali Gadget. Kita dengarkan ceritanya bersama Suara Sidoarjo. Inisiatif program Kampung Lali Gadget dilatar belakangi oleh kecemasan Ahmad Irfandi yang berusia 26 tahun dan Niko Priambodo 25 tahun terhadap kondisi anak-anak di sekitar mereka yang dalam kesehariannya tidak bisa dipisahkan dengan gawai. Mereka berdua miris melihat mayoritas anak-anak yang nongkrong di warung dengan tujuan mendapatkan sinyal Wi-Fi. Hingga suatu saat, kecemasan terhadap nasib anak-anak di masa depan membuat Niko dan Irfandi melaksanakan kegiatan yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak terhadap gawai. Akhirnya, 1 April 2018, Niko, Irfandi, dan anggota komunitas membuat acara tentang literasi, budaya, dan kearifan lokal pada anak-anak yang melibatkan masyarakat sekitar Wonoayu. Latar belakangi kegiatan ini, program ini adalah kegelisahan kami terhadap kecanduan gadget pada anak-anak, utamanya pada anak-anak yang sangat menjamur saat ini di masyarakat. Apalagi sekarang sudah banyak memakan korban, anak-anak masuk di rumah sakit jiwa, mengalami kelainan jiwa karena gadget. Itu yang menjadi latar belakang. Selain itu, warga pun merasa senang dan terbantu pula dalam melakukan pendidikan dan pengawasan terhadap putra-putri mereka. Seperti yang dikatakan Bapak Budi Purnomo, warga desa Kedung Peluk Candi Sidoarjo yang sedang berkunjung bersama anaknya ke Kampung Lali Gadget Wonoayu. Sebagai orang tua sangat mendukung sekali, karena dengan adanya Kampung Lali Gadget ini kita bisa mendapatkan beberapa kebaikan. Pertama, kita bisa anak-anak itu bisa bermain bersama. Yang sekarang ini kan kita tahu bahwa dengan adanya gadget, anak-anak nggak pernah bisa. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri berharap Kampung Lali Gadget ini menjadi kampung percontohan bagi kampung lain untuk terus mengkampanyekan permainan tradisional yang mengurangi bermain gawai. Dongeng jadi salah satu hal yang harus dipertahankan, karena dari dongeng kita belajar mengenal nilai-nilai sejak dini. Di Nganjuk ada sebuah upaya dari pemerintah kabupaten untuk menghidupkan tradisi dongeng dengan teknologi. Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk yang bawa ceritanya. Apa itu dongeng? Mayoritas anak-anak akan menjawab dengan gelengan kepala. Untuk menghidupkan tradisi yang syarat akan nilai budi pekerti tersebut, salah satu caranya adalah mengawinkannya dengan teknologi. Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Nganjuk Eka Dasawarsani mengatakan, sejak tahun 2018 pihaknya keliling sekolah pinggiran di Nganjuk untuk kembali mempopulerkan dongeng kepada anak-anak. Bersama beberapa staf lain, mereka bergiliran mendatangi sekolah untuk mengenalkan berbagai cerita tentang Nganjuk. Dari hampir 100 TK dan SD yang pernah didatangi, mendongeng di salah satu SD di Desa Pule Jatikalen merupakan kenangan yang paling membekas bagi dirinya. Di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Jombang, hanya ada 17 siswa yang semuanya tidak tahu Nganjuk atau kota Nganjuk. Mereka lebih mengenal Jombang karena lebih dekat ke Jombang dibanding ke Nganjuk. Melihat kondisi tersebut, jika biasanya dirinya membawa dongeng yang syarat akan pesan-pesan budi pekerti, Eka mengganti dengan cerita-cerita Nganjuk seperti dongeng tentang Candi Lor, juga cerita rakyat asli Nganjuk lainnya. Mendongeng di depan anak-anak yang akrab dengan gawai, game online, dan berbagai aplikasi kekinian memang bukan hal yang mudah, bahkan tantangan yang dihadapi. Meski demikian, Eka dan teman-temannya punya trik khusus. Mereka berusaha memikat anak-anak dengan menguasai berbagai karakter suara. Suara dongeng yang diceritakan seperti saat menceritakan dongeng tentang macan, suaranya diubah menjadi berat. Kalaupun kucing bisa sedikit melengking. Tidak sekedar suara, ekspresi wajah bagi dirinya yang tinggal di Gatusbroto, Kota Nganjuk juga penting karena anak-anak akan fokus pada mimik pendongeng saat bercerita. Jika ada anak yang kurang memperhatikan, biasanya dirinya punya trik untuk memancing, seperti dicuplikannya cerita biar anak-anak tertarik dan pihak juga membawa cerita lokal. Menghadapi kebiasaan anak-anak yang sudah akrab dengan teknologi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga membuat dongeng online. Mereka mengunggah dongeng ke Instagram. Dengan cara tersebut, anak-anak diharapkan akan menyukai dongeng seperti halnya generasi
generasi terdahulu. Bagi Eka, mendongeng bukan sekedar bercerita, melainkan di saat yang sama juga mengajarkan budi pekerti kepada anak-anak. Di dalam dongeng selalu diselipkan ajaran budi pekerti yang sangat penting untuk karakter anak, sehingga tradisi dongeng harus kembali dihidupkan. Dari Agustin Merikawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Sekarang saatnya kita berwisata ke Lumajang. Ada sebuah pura di kaki Gunung Semeru yang dibalut dengan arsitektur khas kerajaan Majapahit. Yang menarik lagi, di kawasan sekitar wisata, kita bisa melihat kerukunan masyarakat yang suku dan kepercayaannya berbeda-beda. Ajeng Prawestri Suara Lumajang kali ini akan bercerita tentang Pura Mandara Giri Semeru Agung. Pura Mandara Giri Semeru Agung terletak di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Jalan Sermadohir, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam tantu panggelaran, dikisahkan lokasi kaki Gunung Semeru ini diumpamakan dengan mite tentang pemindahan puncak Gunung Mahameru dari India ke Pulau Jawa. Hal itu berkaitan dengan sejarah nama Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dibalut dengan gaya arsitektur khas Majapahit, terdapat ruangan aula atau pandapa, ornamen patung gajah atau balik gajah. Menjaga senyawa bangunan dan fungsinya, pura ini tak pernah sepi dari aktivitas keagamaan. Akses jalan menuju pura sudah cukup baik, bahkan mampu mengakomodir rombongan puluhan bus dari Pulau Bali yang datang untuk melakukan peribadatan. Perbedaan budaya dan kepercayaan agama antar masyarakat di sekitar Pura Mandara Giri Semeru Agung di Kecamatan Senduro ini benar-benar menunjukkan adanya keramahan dan toleransi antar agama yang tinggi di Indonesia. Salah satu kerukunan yang dapat kita jumpai secara nyata adanya 3 tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, dan pura yang letaknya cukup berdekatan di Senduro. Di sini bisa ditemui masyarakat suku Jawa, Madura, dan Tengger hidup berdampingan dan harmonis. Kita ke Blitar. Kalau Anda sedikit jenuh dengan pantai pasir putih, Anda bisa coba wisata pantai pasir hitam. Seperti Pantai Wedi Ireng di Kabupaten Blitar yang menawarkan pesona pasir hitam. Ada Oza Ahmad Persada FM yang bawa ceritanya untuk Anda. Bagi yang sudah bosan dengan eksotika pantai berpasir putih, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Blitar Selatan. Blitar memang dikenal memiliki beberapa pantai pasir hitam yang menawan. Dimulai dari ujung barat ada Pantai Pasur, kemudian Pantai Jebring, lalu Pantai Serang yang membentuk Teluk Serang, dan Pantai Karangdritep, beserta Pantai Jolosutro yang berada di ujung timur Blitar. Ternyata, selain beberapa pantai itu, Blitar masih menyimpan pantai berpasir hitam, yakni Pantai Wedi Ireng. Pantai Wedi Ireng terletak di sebelah timur Pantai Jebring. Secara administratif berada di Desa Ngadipuro, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Untuk menuju Pantai Wedi Ireng mudah saja, yakni dengan mengikuti rute menuju Pantai Jebring. Pada pertigaan terakhir sebelum tiba di Jebring, silahkan Anda bisa berbelok kiri atau ke timur. Selanjutnya tinggal menyusuri jalan hingga terlihat pantai berpasir hitam di sebelah kanan jalan. Pantai Wedi Ireng memang tidak begitu luas. Bentuk pantainya sedikit curam di sisi kiri, sehingga ombak di sisi kiri ini dapat meluber jauh ke daratan. Terkadang ombak yang datang dipecah oleh ombak lain yang datang tegak lurus. Pemandangan itu membentuk pertunjukan ombak yang mengesankan. Nah, bagi Anda yang suka dengan wisata alam, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Pantai Wedi Ireng. Pesona Pantai Pasir Hitam di Desa Ngadipuro, Blitar. Meskipun semakin susah didapatkan, beberapa jenis makanan khas zaman dulu tetap jadi idola. Salah satunya gatot.
Eits, bukan nama orang ya, tapi sejenis makanan olahan dari singkong yang sudah melalui proses pengeringan. Biasa juga disebut gaplek. Penasaran kan? Simak cerita dari Kirana Nisa, Mahardika FM. Sahabat, keberadaan makanan siap saji kian menjamur, tak terkecuali di Kota Blitar. Namun banyaknya makanan kekinian di kota proklamator ini tidak menggerus keberadaan makanan atau kuliner jadul yang masih memiliki peminat cukup tinggi. Misalnya, kuliner tradisional Gatot. Mungkin Anda sudah sering mendengar nama kuliner ini meski belum pernah mencoba. Kuliner Gatot merupakan jajanan yang terbuat dari ketela kering atau sering disebut gaplek. Proses fermentasi atau merubah ketela menjadi gaplek yang memakan cukup waktu. Ketela yang sudah dikupas dan dipotong-potong dijemur hingga muncul jamur hasil fermentasi. Untuk membuatnya menjadi gatot, gaplek harus direndam selama 1 atau 2 malam sampai tekstur ketela berubah menjadi kenyal. Setelah itu gaplek ditiriskan, dicuci, dan diambil kulit arinya. Agar lebih mantap ketika disantap, gaplek dipotong kecil-kecil dan direndam lagi selama 1 malam. Baru setelah itu, dikukus selama 2 jam. Gatot yang sudah matang bisa dinikmati dengan parutan kelapa, ditambahkan gula merah atau garam, sehingga muncul rasa manis dan gurih saat dikunyah. Nah, di Kota Blitar, kuliner Gatot masih cukup difavoritkan dan bisa Anda jumpai di Jalan Lawu, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul. Penjualnya bernama Sri Ami yang sudah berjualan Gatot selama 20 tahun. Lapak Sri Ami tidak pernah sepi pengunjung, bahkan dalam 3 jam dirinya bisa melayani ratusan bungkus Gatot. 1 bungkus kuliner Gatot dihargai Rp3.000 saja. Selain Gatot, Sri Ami juga menjual tiwul, ketan, grontol, atau jagung rebus yang dicampur dengan parutan kelapa. Anda bisa membeli salah satu menu, atau bisa juga dalam 1 porsi dicampur antara Gatot, tiwul, grontol, dan ketan. Aninda, salah satu pelanggan dari Kelurahan Tanggung, Kota Blitar, mengaku hampir setiap hari membeli Gatot di lapak Sri Ami. Selain rasanya yang khas, Gatot dinilai lebih sehat karena berbahan dasar alami, tidak ada pengawet atau pewarna makanan. Tidak hanya itu, menurut Aninda, Gatot memiliki daya tarik sendiri karena keberadaannya yang saat ini mulai langka. Makanan jadul kan saiki ya wis juarang toh Mbak, tapi Gatot, nah ini yang masih banyak dicari. Soalnya buatnya ya nggak pakai pengawet, terus sehat, harganya ya murah. Ya wis kalau makan 1 porsi itu ya wis kenyang. Nah, itu tadi sahabat salah satu kuliner jadul yang masih populer di Kota Blitar. Kalau Anda berkunjung ke sini, jangan lupa cobain ya. Kirana Nisa, Mahardika FM. Masih berwisata kuliner, tapi kita menyeberang ke Pulau Madura. Kabupaten Sampang memang lekat dengan aktivitas nelayan. Dari sinilah ada masakan yang masih berhubungan dengan laut. Salah satunya nasi kobel yang sebenarnya digunakan untuk bekal melaut. Tapi jangan khawatir, Anda juga bisa mencicipinya. Mabrur Al-Aziz, Suara Sampang. Kabupaten Sampang merupakan daerah yang tak lepas dari kampung nelayannya. Jadi bisa dibayangkan kuliner khas Sampang tak lepas dari lauk, yaitu ikan laut. Salah satunya adalah nasi kobel. Kobel yang berasal dari bahasa Madura, kurang abali, yang artinya kalau kurang kembali. Lebih jelasnya berarti jika Anda kurang boleh kembali. Nasi ini awalnya adalah bekal yang dibuat oleh para istri nelayan ketika suaminya pergi melaut. Menunya pun cukup sederhana, hanya nasi, beberapa ikan laut, sambal kelapa dan sambal buja capri, atau garam dan cabai yang diulek tanpa air, kemudian dibungkus daun pisang. Yang menjadi ciri khas dari nasi kobel ini adalah sambal kelapanya. Jika biasanya kita menikmati sambal kelapa yang disangrai atau dikukus, untuk nasi kobel sambalnya dipanggang di atas cobek, sehingga ada rasa khas yang sulit dijelaskan. Bagi wisatawan yang ingin menikmati bagaimana khasnya nasi kobel ini, jika dari kota Sampang, wisatawan mengambil arah menuju ke kota Pamekasan, mulai dari destinasi wisata Pantai Camplong hingga ke timur sampai ke daerah Sejati, wisatawan akan menjumpai warung-warung kecil di pinggir jalan sepanjang jalan Pantai Camplong.
Pemandangan pantai yang menghiasi sepanjang jalan perbatasan Sampang menjadi eksotisme tersendiri yang menambah kekhasan nasi kobel. Warung-warung tersebut biasanya mulai buka jam 2 siang sampai malam, bahkan kadang hingga menjelang subuh. Untuk menikmati kuliner ini, Anda tidak perlu mengeluarkan uang banyak, karena kuliner ini sangat murah meriah. Hanya dengan Rp6.000, Anda sudah bisa menikmati kuliner khas para nelayan Kota Sampang ini dengan suguhan pemandangan Pantai Camplong. Dari Mabur Al-Aziz, Suara Sampang. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak Potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.